got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menyampaikan video mengenai materi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 subbab materi. Yang pertama, apa itu ketimpangan dan kemiskinan? Yang kedua, bagaimana kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia berdasarkan data terkait? Dan yang ketiga, bagaimana kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, simak video selanjutnya ya. Halo, kembali lagi dengan saya. Seperti yang saya sampaikan di awal video, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab yang pertama, yaitu pengertian ketimpangan dan kemiskinan. Apa itu ketimpangan? Ketimpangan menjelaskan tentang jurang antara mereka yang berpendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah. Bisa jadi kemiskinan menurun, namun tingkat ketimpangan meningkat. Hal ini terjadi ketika suatu perekonomian membaik, sehingga mampu membantu si miskin sedikit lebih kaya, namun membuat si kaya semakin lebih kaya. Selain itu, ketimpangan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana terdapat perbedaan atau ketidakadilan yang mencolok dalam distribusi sumber daya, kesempatan, atau hasil di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketimpangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan sosial. Yang selanjutnya, pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya atau akses untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan dapat bersifat absolut atau relatif. Kemiskinan yang bersifat absolut merupakan kondisi di mana individu atau keluarga hidup di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Seringkali diukur berdasarkan pendapatan harian yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, kemiskinan yang bersifat relatif. Kondisi di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan atau sumber daya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mayoritas masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka mengalami keterbatasan dalam akses terhadap peluang dan standar hidup yang layak. Nah, tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Yang pertama, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Yang ketiga, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang keempat, kondisi kesehatan yang buruk atau disabilitas. Kemudian yang kelima, konflik dan ketidakstabilan politik, atau mungkin juga bisa terjadi karena bencana alam. Untuk yang selanjutnya, subbab yang kedua yaitu membahas mengenai bagaimana kondisi ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, untuk subbab kali ini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik mengenai presentase kemiskinan di Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2023. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengenai profil kemiskinan di Indonesia dari bulan September 2012 hingga bulan Maret 2023, dapat diketahui bahwasannya Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami perubahan angka kemiskinan, baik itu meningkat maupun menurun. Angka presentase kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah presentase 11,66%. Sedangkan pada tahun 2023, presentase kemiskinan berada di angka 9,36%. Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 1,12%, dengan target untuk menurunkannya menjadi antara 0 sampai 1% pada tahun 2024. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan umum antara 6,5% sampai 7,5% pada tahun 2024. Upaya untuk mencapai target ini mencakup berbagai program bantuan sosial dan kebijakan ekonomi yang bertujuan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selanjutnya, ketimpangan ekonomi di Indonesia yang diukur dengan rasio Gini menunjukkan peningkatan. Pada Maret 2023, rasio Gini tercatat sebesar 0,388, meningkat dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan lebih tinggi di daerah perkotaan dengan rasio Gini sebesar 0,409 dibandingkan dengan perdesaan yang sebesar 0,313. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya signifikan dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tantangan tetap ada, terutama di daerah perkotaan. Namun, berbagai inisiatif yang sedang berjalan diharapkan dapat memperbaiki kondisi ini dalam beberapa tahun mendatang. Nah, yang terakhir, subbab yang ketiga, yaitu bagaimana kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Beberapa kebijakan yang perlu diterapkan antara lain yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan menyediakan pendidikan gratis atau bersubsidi hingga tingkat menengah dan memperluas ke pendidikan tinggi. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu penguatan layanan kesehatan. Penguatan layanan kesehatan dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan layanan kesehatan terutama di daerah terpencil dengan membangun fasilitas kesehatan dan melatih tenaga kerja medis. Selanjutnya, penguatan layanan kesehatan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan program asuransi kesehatan nasional atau BPJS untuk memastikan semua warga mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja dengan mendorong investasi dalam sektor-sektor yang padat karya dan ramah lingkungan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja juga dapat dilakukan melalui pengembangan program pelatihan, vokasi, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kemudian meningkatkan akses digital dengan memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kesenjangan sosial atau ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.